La ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu sidang jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Walhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia yang Allah Ta'ala curahkan kepada kita semua hingga saat ini. Dengan berkat taufik dan hidayah dari Allah Azza wa Jal, kita dimudahkan kembali untuk berkumpul di tempat yang mulia ini setelah melakukan sebuah ibadah yang sangat mulia di sisi Allah Azza wa Jal, mengerjakan salat subuh secara berjamaah. Kemudian salawat dan salam tidak lupanya untuk selalu kita sanjung sajikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad ibn Abdillah salawatullahi wassalamuhu alaih, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, serta orang-orang yang mengikuti jalan beliau hingga akhir zaman. Jemaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kembali Allah mempertemukan kita semua di tempat yang mulia ini dalam rangka kegiatan yang baik pula, yaitu mencoba mengambil pelajaran dan nasihat dari kumpulan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar di dalam kitab beliau Bulughul Maram. Jadi Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar salah seorang ulama besar di dalam mazhab Syafi'i. Di antara karya beliau yang begitu fenomenal adalah kitab Bulughul Maram, yang tidak asing lagi di telinga kita. Di mana di dalam kitab ini beliau membawakan kurang lebih 1400 hadis dari Nabi alaihi salatu wassalam, dan kebanyakannya berbicara tentang ibadah kepada Allah azza wa jalla. Mulai dari hadis-hadis terkait dengan tohara, hadis-hadis yang berkaitan tentang sholat, zakat, puasa, haji dan umrah, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Nah, di akhir kitab Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar, jamaah yang dimuliakan Allah, membuat sebuah bab yang berjudul Kitabul Jami', yang secara umum kitab Jami' ini di dalamnya terkandung 6 pembahasan pokok yang berkaitan tentang adab. Kata para ulama, ada isyarat dari Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar bahwa sebaik apapun ibadah yang dikerjakan oleh seseorang, kalau ternyata akhlaknya itu belum baik, maka ibadahnya itu masih kurang. Karena memperbaiki adab dan akhlak, jamaah yang dimuliakan Allah, itu memiliki kedudukan yang besar di dalam agama kita. Oleh karena itu kita mendapati banyak sekali hadis-hadis dari Nabi alaihi salatu wasallam yang menghasun kita semua supaya beradab dengan adab yang mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Jadi baiknya akhlak seorang itu berpengaruh kepada kesempurnaan iman yang dia miliki. Artinya jamaah yang dimuliakan Allah, akhlak yang kita miliki itu adalah cerminan dari keimanan yang kita miliki. Baiknya akhlak kita menggambarkan bahwa iman yang kita miliki juga baik. Ini menunjukkan bahwa akhlak yang mulia itu sangatlah agung kedudukannya di dalam agama kita. Sampai-sampai Nabi alaihi salatu wassalam menjadikan tolak ukur sempurnanya iman seseorang itu dilihat dari bagaimana akhlak dia. Oleh karena itu Nabi alaihi salatu wassalam juga pernah bersabda, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Aku ini diutus oleh Allah azza wa jal untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Jadi Islam, jamaah yang dimuliakan Allah, bukanlah agama yang hanya sekedar memperhatikan bagaimana tata cara ibadah kita kepada Allah, berkaitan tentang sholat, puasa, zakat. Tidak, jamaah. Islam adalah agama yang sangat-sangat sempurna. Termasuk di antara perkara yang diatur di dalam Islam adalah bagaimana akhlak kita. Bagaimana kita berakhlak kepada kedua orang tua, berakhlak kepada keluarga, berakhlak kepada tetangga, berakhlak kepada teman kerja, dan kepada orang-orang lainnya. Ini semua telah diatur di dalam agama Islam. Oleh karena itu pula kita mendapati bahwa ancaman yang begitu keras dari Nabi alaihi salatu wassalam
terkait mereka yang memiliki akhlak yang buruk. Sampai-sampai Nabi alaihi salatu wasallam itu pernah bersabda, "Salasatun la turfa'u lahum salatun fawqa ru'usihim shibra." Ada 3 golongan manusia yang mana salat yang mereka kerjakan itu enggak akan diangkat kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau sudah salat tidak diangkat, tentu ibadah-ibadah yang lainnya juga tidak. Apa itu jamaah yang dimuliakan Allah? Atau siapa mereka orang-orang yang salat yang mereka kerjakan tidak diangkat? 3 golongan kata Nabi alaihi salatu wasallam. Dan kalau kita perhatikan 3 golongan ini semuanya bermasalah dalam hal akhlak. Yang pertama kata Nabi alaihi salatu wasallam, rajulun amma qauman wa hum lahu karihun. Seorang lelaki yang mengimami suatu kaum dalam keadaan mereka nggak suka sama dia. Orang-orang nggak suka kalau dia jadi imam, tapi dia memaksakan diri. Dan orang segan untuk menegurnya, mungkin karena dia adalah orang tua, tokoh misalnya. Namun dari segi kelayakan menjadi seorang imam dia nggak bisa. Mungkin karena bacaannya nggak bagus, atau karena fikih-fikih tentang sholat dia juga kurang paham. Namun dia memaksakan diri untuk tetap menjadi imam dalam keadaan makmumnya nggak suka sama dia. Artinya ketidaksukaan ini didasari oleh udzur syar'i. Maka yang seperti ini jamaah yang dimuliakan Allah tidak diangkat salatnya kepada Allah Azza wa Jalla. Golongan yang kedua, imra'atun batat wa zawjuha 'alaiha sakhit. Seorang wanita, seorang istri lebih tepatnya, yang dia itu tidur di malam hari dalam keadaan suaminya murka sama dia. Terjadi percekcokan antara si suami dengan si istri. Lalu si istri main tinggal aja. Dia tinggal suaminya tidur dalam keadaan suaminya masih marah sama dia. Dia belum minta maaf, belum mencoba untuk mendamaikan keadaan, dia tidur. Akan lebih parah, dikunci kamar. Si bapaknya tidur di sofa jadinya. Ini seperti ini tidak diangkat sholatnya kepada Allah Azza wa Jalla. Percuma jamaah yang dimuliakan Allah, sholat nggak diangkat. Yang ketiga apa jamaah? Akhawani mutasariman. 2 orang yang saling bertikai. 2 orang yang bersaudara saling memutuskan hubungan hanya gara-gara sepele, hanya gara-gara masalah dunia. Lantas mereka nggak saling sapaan, nggak saling teguran. Kalau ketemu, yang satunya berpaling, yang satunya berpaling. Maka yang seperti ini tidak diangkat sholatnya kepada Allah Azza wa Jalla. Ini menunjukkan bahwa pentingnya akhlak yang mulia itu jamaah. Begitu juga di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abu Hurairah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah diadukan perihal seorang wanita. Yang wanita ini tudkaru min kathrati salatiha wa siyamiha wa shadaqatiha. Dia ini disebut-sebut orang lantaran banyaknya salat yang dia lakukan, banyaknya puasa yang dia kerjakan, banyaknya sedekah yang dia keluarkan. Artinya wanita ini sangat rajin beribadah jamaah, rajin sekali. Walaupun di sini hukum tidak berlaku hanya kepada wanita saja. Apa yang terjadi? Wanita ini kata orang tersebut, meskipun dia banyak sholatnya, banyak puasanya, banyak sedekahnya, ghayra annaha tu'dhi dhiranaha bilisaniha. Namun dia terlalu sering menyakiti tetangganya dengan ketajaman lisannya. Itu tadi saya bilang ini hukum tidak berlaku bagi wanita saja, bagi laki-laki juga berlaku. Apalagi di masa kita sekarang ini jamaah. Kalau di zaman dahulu yang terkenal sebagai tukang gosip itu ibu-ibu. Kalau sekarang sudah hampir sama, bapak-bapak juga sudah sering menggosip ya. Kalau sudah duduk di warung kopi, Masya Allah, yang dibahas kalau bukan aib orang, aib kepala negara. Ini aja yang menjadi topik pembahasan, kayak nggak ada pembahasan lain. Hati-hati yang seperti ini. Meskipun banyak puasa yang kita lakukan, banyak sedekah yang kita kerjakan, yang kita keluarkan, rajin kita berpuasa, ketika ini diladukan kepada Nabi, apa kata Nabi? La khairu fiha hiya finnar. Ini bukan ucapan saya, Nabi yang mengatakan, tidak ada kebaikan pada orang tersebut, tempatnya di neraka. Subhanallah. Apalagi kalau kita udah nggak banyak sholat, puasa juga cuma bulan Ramadan, sedekah juga jarang-jarang, tajamnya lisan kita, naudzubillah,
Kira-kira apa yang terjadi jamaah yang dimuliakan Allah kalau model-model kita diadukan kepada Nabi? Nggak tahulah apa yang menjadi jawaban Nabi. Kemudian diadukan kepada Nabi alaihi salatu wasallam wanita yang lain, yang dia ini kalau dari segi ibadah dia nggak sebanyak orang yang pertama tadi. Dia biasa aja, hanya menjaga amalan-amalan yang wajib, sesekali melakukan yang sunnah. Nggak serajin yang pertama, tapi dia nggak pernah mengganggu ke tetangganya, tidak pernah menyakiti tetangganya dengan ketajaman lisan dia. Apa kata Nabi? Kata Nabi alaihi salatu wasallam, hiya fil jannah, tempatnya di surga. Lihat apa yang membedakan dua orang ini jamaah yang dimuliakan Allah. Bukan hanya sekedar ibadah, bahkan ibadah orang yang kedua ini kalah kalau dibandingkan ibadah yang pertama. Tapi apa yang membuat orang yang kedua Nabi vonis tempatnya di surga, sementara orang yang pertama divonis Nabi tempatnya di neraka? Akhlak yang mulia. Coba lihat jamaah yang dimuliakan Allah, betapa sering terkadang kita membuat tetangga kita itu nggak nyaman. Apakah dengan lisan kita, dengan perlakuan kita? Subhanallah. Dan Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, inna syarran nasi manzilatan indallahi yaumal qiyamah alladzi tarakahun nas ittiqa'a fuhsyi. Manusia yang paling buruk kedudukannya nanti di sisi Allah pada hari kiamat adalah mereka-mereka yang ditinggalkan oleh orang lain karena takut kejelekannya. Orang sampai menjauh dari dia karena takut, khawatir kejelekan dia. Orang kalau sudah katanya mau duduk ngopi, kalau sudah ada bapak itu, udahlah nggak usah lagi ngopi kita. Bahaya kalau sudah ada dia. Jadi jangan sampai seperti ini jamaah yang dimuliakan Allah. Orang menghindari kita, orang nggak mau duduk sama kita karena orang tahu ini kalau duduk sama bapak fulan, ini kita udah selesai, kita ini habis, kita dikuliti sama dia. Jangan sampai yang seperti itu jamaah. Orang meninggalkan kita, orang menjauhi kita karena sikap kita. Kalau orang menjauhi kita karena dia punya utang sama kita, itu wajar ya, wajar. Tapi katanya kalau orang tidak mau dekat dengan kita, tidak mau duduk sama kita karena akhlak kita, ini sudah bahaya jamaah yang dimuliakan Allah. Sudah bahaya. Termasuk orang yang paling buruk nanti kedudukannya di sisi Allah Azza wa Jalla pada hari kiamat. Baik. Nah, di dalam kitab ini, kitab Jami ini, Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar membawa kepada kita sekian banyak hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasallam yang berkaitan tentang permasalahan adab dan akhlak. Ya. Dan sebelum itu jamaah yang dimuliakan Allah, perlu kita ketahui bahwa akhlak itu sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama kita, akhlak itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada yang dinamakan dengan akhlak jibili. Akhlak jibili itu adalah akhlak yang merupakan bawaan lahir, sudah tabiat. Jadi ada orang-orang yang memang Masya Allah sejak lahir dia sudah punya tabiat memiliki akhlak yang baik, murah senyum, kalau berkata-kata juga lembut tutur katanya, sopan, pemalu orangnya. Ini namanya akhlak jibili, bawaan lahir dia sudah seperti itu. Sebagaimana Nabi alaihi salatu wasallam pernah bersabda kepada Ashad ibn Abdul Qais, di mana Nabi mengatakan, dia Ashad, inna fika khoslataini yuhibbuhumallahu wa rasuluh. Wahai Ashad, sesungguhnya pada diri kamu terdapat dua sifat yang Allah dan Rasulnya mencintainya. Al-hilmu wal ana, kecerdasan dan ketenangan di dalam bersikap. Lalu kata Ashad, apakah akhlak tersebut adalah hasil dari usahaku ya Rasulullah, atau memang Allah yang menanamkannya sebagai tabiat asliku? Kata Nabi alaihi salatu wasallam, balillahu jabalaka alaihimah. Allah yang menanamkan kedua sifat tersebut sebagai tabiat kamu. Ini dia yang pertama, akhlak jibili ini. Dan beruntunglah apabila kita diberikan oleh Allah Azza wa Jalla anugerah akhlak jenis yang pertama ini. Ya. Akhlak jenis yang kedua jamaah yang dimuliakan Allah adalah akhlak muktasab. Muktasab itu hasil usaha. Artinya kalau kita melihat secara asal, secara tabiat dia bukanlah orang yang terlalu baik. Ya. Namun ada usaha dari dia. Ada usaha dari dia
di dalam memperbaiki akhlaknya. Ini jenis yang kedua. Makanya Nabi alaihi salatu wasallam pernah mengatakan, ana za'imun bi baitin fi a'lal jannah liman hassana khuluqah. Aku menjamin sebuah rumah di surga yang paling tinggi bagi orang-orang yang mau memperbaiki akhlaknya. Jadi akhlak itu bisa diperbaiki, jamaah yang dimuliakan Allah. Kalau sebelumnya kita mendapati kita adalah orang yang suka kalau ngomong itu asal keluar, ya, asal ceplos saja, maka itu bisa diperbaiki sedikit demi sedikit, jamaah. Ya jangan sampai ada yang mengatakan, ya mohon dimaklumilah, saya orangnya kalau ngomong tuh memang kayak gini pak, asal keluar aja. Jadi mohon dimaklumi. Nggak bisa seperti itu, jamaah yang dimuliakan Allah. Kita nggak bisa menuntut orang untuk memaklumi setiap perbuatan kita, sementara kita sendiri tidak ada upaya di dalam memperbaikinya. Gimana kita nuntut orang untuk memaklumi setiap ucapan kita, sementara ucapan kita itu ada yang tajam, ada yang pedas. Gimana mau kita tuntut orang memakluminya, sementara kita tidak berupaya untuk memperbaikinya? Jadi akhlak itu ada dua. Ada akhlak jibili dan ada akhlak yang sifatnya muktasab. Memang dia hasil usaha kita. Secara asal kita bukanlah orang yang baik sekali akhlaknya, tapi kita berupaya untuk terus bisa memperbaikinya. Nah, diantara cara memperbaiki akhlak tersebut selain berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi diantara sebabnya nih, berdoa kepada Allah. Nabi alaihi salatu wasalam mengajarkan kepada kita sebuah doa yang kita sering dibaca oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Doa tersebut berbunyi, Allahumma hdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa anta. Ya Allah, berikanlah kepada aku petunjuk menuju akhlak yang mulia, karena tiada yang memberikan aku petunjuk kepada akhlak yang mulia tersebut kecuali hanya Engkau ya Allah. Dan palingkanlah aku dari akhlak yang buruk, karena tiada yang dapat memalingkan aku darinya kecuali hanya Engkau. Begitu juga Nabi alaihi salatu wasallam juga mengajarkan kepada kita sebuah doa yang sebagian para ulama menjelaskan ini doa yang dianjurkan kita baca ketika kita bercermin. Apa bunyi doanya jemaah? Atau tidak ada yang pernah membaca doa ini ketika bercermin? Kalau bercermin, mencermin-cermin aja gitu. Doa jemaah yang dimuliakan Allah. Apa doanya? Allahumma kama ahsanta khalqi fahassin khuluqi. Ini diantara doa yang dianjurkan kita baca ketika kita bercermin. Ya Allah, sebagaimana Engkau telah memperbaiki fisikku, fahassin khuluqi, maka perbaiki juga akhlakku ya Allah. Karena fisik yang baik jamaah, tampan, cantik, kalau tidak dibarengi dengan akhlak yang mulia, itu sia-sia. Orang nggak akan lihat kepada fisiknya, iya nggak jamaah? Meskipun dia tampan, cantik, kalau sudah katanya akhlaknya nggak baik, orang nggak bakalan suka. Tapi sebaliknya, meskipun fisiknya pas-pasan, ala kadarnya, atau bisa kita katakan sedikit kurang terkadang, tapi kalau dihiasi dengan akhlak yang mulia, orang bakalan suka. Benar tidak jemaah? Andai kita disuruh memilih nih, yang akan menjadi teman kita, orang yang punya wajah yang tampan tapi nggak punya akhlak, atau orang yang wajahnya pas-pasan tapi punya akhlak yang baik, pasti kita akan memilih orang yang kedua. Demikian jemaah. Jadi ini yang pertama, kita banyak-banyak berdoa sama Allah. Kemudian yang kedua adalah mencari teman duduk yang baik, yang punya akhlak yang baik pula. Karena teman itu akan memberikan pengaruh yang sangat luar biasa kepada kita. Siapa yang kita jadikan sebagai teman olahraga kita, siapa yang kita jadikan sebagai teman ngopi kita, ini memberikan pengaruh semua jamaah yang dimuliakan Allah. Kita hidup di lingkungan yang seperti apa, ini semua memberikan pengaruh kepada akhlak kita, akhlak keluarga kita, akhlak anak-anak kita. Cara yang ketiga adalah dengan mempelajari apa itu akhlak yang mulia. Ya. Dan Nabi alaihi salatu wasallam jamaah yang dimuliakan Allah adalah manusia yang paling tinggi akhlak beliau. Sampai-sampai Allah Azza wa Jalla bersumpah, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sesungguhnya engkau wahai Nabi Muhammad itu berada di atas akhlak yang paling agung. Nabi alaihi salatu wasallam adalah manusia yang paling berakhlak. Sehingga jamaah yang dimuliakan Allah, cara yang paling jitu di dalam upaya memperbaiki akhlak kita bersama
adalah dengan membaca hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Baik. Berikut ini jamaah yang dimuliakan Allah, kita mencoba membaca hadis-hadis yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Hadis yang pertama yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar di dalam kitab ini adalah hadis yang datang dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala an, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, di mana beliau mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala haqqul muslimi 'alal muslimi sittun. Qila ma hunna ya Rasulullah? Qala idza laqitahu fasallim alaihi wa idza da'aka fa'ajibhu wa idza stansahaka fansah lahu wa idza 'atasa fahamidallah fashammidhu wa idza marida fa'udhu wa idza mata fattabi'hu. Kata Abu Hurairah radhiyallahu taala an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah bersabda, ada hak seorang muslim yang wajib ditunaikan oleh muslim lainnya, itu ada 6. Ada apa? Ada 6. Yang pertama, lalu ditanyakan oleh para sahabat, apa yang 6 itu ya Rasulullah? Maka Nabi mengatakan, yang pertama adalah idza laqitahu fasallim alaihi. Kalau engkau ketemu dengannya, maka ucapkan salam kepadanya. Ini diantara akhlak yang mulia jemaah. Yang kedua, wa idza da'aka fa'ajibhu, apabila dia mengundang engkau, maka penuhilah undangannya. Yang ketiga, wa idza stansahaka fansah lahu, apabila dia meminta nasihat kepada engkau, maka nasihatilah. Yang keempat, wa idza 'atasa fahamidallah fashammidhu, apabila dia bersin lalu dia memuji Allah dengan mengucapkan alhamdulillah, fashammidhu, maka syammidlah dia. Tasmid artinya kita doakan dia dengan mengucapkan apa? Yarhamukallah. Ini doa ketika kita mendengar orang yang bersin lalu mengucapkan alhamdulillah. Yang kelima, wa idza marida fa'udhu, apabila dia sakit jenguklah dia. Lalu yang keenam, wa idza mata fattabi'hu, kalau dia meninggal maka antarkanlah jenazahnya ke kuburan. Jamaah yang dimuliakan Allah, di dalam hadis yang mulia ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa ada 6 perkara yang merupakan hak setiap muslim yang wajib untuk kita tunaikan. Walaupun dijelaskan oleh para ulama di sini, penyebutan angka 6 di sini ini bukanlah pembatasan. Hak muslim yang wajib untuk kita tunaikan itu banyak. Hanya saja ini memang terkadang metode yang biasa dipakai oleh Nabi. Ketika Nabi mengajarkan sesuatu kepada para sahabat, beliau menyebut tentang angka. Beliau ikat dengan angka supaya apa? Supaya mudah untuk dihafal. Ya, banyak hal-hal yang Nabi itu kaitkan dengan angka. Terkadang Nabi mengatakan ainan la yamassuhumun nar, ada 2 mata yang tidak akan disentuh oleh api neraka. Ainun bakat min khasyatillah wa ainun batat taharusu fi sabilillah, mata yang menangis karena takut kepada Allah, dan yang kedua mata yang terpaksa terjaga karena berjaga di jalan Allah azza wajalla. Ini Nabi sebutkan berapa jamaah? 2 angkanya. Kemudian Nabi juga pernah menyebutkan salasa, 3. Yang Nabi katakan salasatun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Ada 3 perkara yang kalau 3 perkara ini ada pada diri seorang hamba, maka dia akan mendapatkan manisnya keimanan. Iya, manisnya apa? Keimanan. Yang pertama apa jamaah? Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selainnya. Dia membangun hubungannya dengan saudaranya siapapun itu semata-mata karena Allah. Kemudian dia benci untuk kembali ke kufuran sebagaimana Allah telah berikan kepada dia hidayah, sebagaimana dia benci tatkala dia dicampakkan ke dalam api neraka. Ini Nabi sebutkan angka. Begitu juga Nabi pernah menyebutkan 4. Apa kata Nabi? Arba'un fi ummati min amril jahiliyati la yatrukunahun. Ada 4 perkara yang masih aja ada di tengah-tengah umatku, padahal itu termasuk dari perkara jahiliyah, kata Nabi. Al-fakhru bil ahsab wa ta'nu fil ansab wal istisqa'u bin nujum wa niyahatu 'alal mayyit.
4 perkara yang merupakan perkara jahiliyah yang masih beredar di tengah umat Nabi. Apa itu jamaah? Berbangga dengan garis keturunan. Dia merasa kalau sudah garis keturunan ini, keluarganya ini ada yang paling mulia. Berbangga dengan garis keturunan, dan ini yang biasa dilakukan oleh orang-orang jahiliyah dahulu. Kalau sudah berasal dari keluarga ini berarti dia lebih mulia daripada yang lain. Hati-hati yang seperti ini jamaah yang dimuliakan Allah. Ya. Orang-orang kafir musyrikin Arab dahulu, mereka berbangga kalau sudah katanya kalangan Quraisy, itu yang lain itu di bawah tuh. Subhanallah, berbangga dengan nasab. Padahal di dalam agama Islam, satu-satunya barometer kemuliaan seseorang itu apa jamaah? Takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Allah mengatakan, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Makanya Nabi ketika khutbah Idul Adha, di antara isi pesan khutbah Nabi apa kata Nabi? Ala la fadla li arabin ala ajamin, wala ajamin ala arabin, wala ahmar ala aswad, wala aswad ala ahmar, illa bittaqwa. Ketahuilah, tiada keutamaan orang Arab atas selain mereka non-Arab. Tiada keutamaan orang non-Arab atas orang Arab. Tiada keutamaan orang yang berkulit putih atas orang yang berkulit hitam. Tidak pula sebaliknya. Tidak ada keutamaan orang yang berkulit hitam dibandingkan orang yang berkulit putih, illa bittaqwa, kecuali dengan ketakwaan. Ya, dengan ketakwaan jamaah yang dimuliakan Allah. Meskipun dia non-Arab, tapi kalau dia bertakwa kepada Allah dibandingkan orang Arab yang tidak bertakwa, lebih mulia mana jamaah? Ya non-Arab tadi. Ketakwaan. Tapi ini ada di tengah-tengah umat Nabi. Begitu juga wa ta'nu fil ansab, mencelah nasab. Sebagaimana tadi berbangga dengan nasab, ini mencela nasab. Kemudian yang ketiga, istisqa bin nujum, meminta hujan dengan perantara bintang-bintang. Dia beranggapan hujan yang turun itu karena bintang ini dan bintang itu. Nah, ini termasuk perkara jahiliyah dan ini merupakan syirik. Dan yang keempat, an-niyahatu 'alal mayyit, meratapi mayit secara berlebihan. Ketika ada anggota keluarga yang meninggal, dia menangis, berteriak, menjerit-jerit, histeris. Ini termasuk dari perkara jahiliyah. Kita tidak dibenarkan jemaah. Kalau ada yang meninggal, menangis boleh jemaah. Nabi ketika anak beliau Ibrahim meninggal, Nabi menangis, dilihat oleh para sahabat, keluar air mata Nabi. Tapi jangan sampai kita berteriak, menjerit-jerit jemaah yang dimuliakan Allah. Ini termasuk perkara yang dilarang. Intinya Nabi alaihi salatu wasallam ketika mengajarkan sesuatu, itu banyak Nabi menyebutkan angka. Ini penting ketika kita ingin mengajarkan anak-anak itu, biasanya pakai metode yang seperti ini jamaah. Sebutkan angka. Ada 3 hal, ada 4 hal, ada 5 hal, ada 6 hal, ya, ada 7 hal. Demikian jamaah yang dimuliakan Allah. Baik. Nah, kemudian di dalam hadis ini, di awal Nabi mengatakan hakul muslim alal muslim, hak seorang muslim atas muslim yang lainnya. Penyebutan kalimat muslim di sini dijelaskan oleh para ulama itu bersifat umum. Apakah dia muslim yang taat ataukah tidak? Apakah dia muslim yang rajin ke masjid atau tidak? Tetap hak ini wajib kita tunaikan selama dia seorang muslim jamaah. Karena terkadang itulah kita ini terkadang hanya mau ngucapin salam kalau sama orang-orang yang ke masjid aja. Giliran kita ketemu misalnya pergi ke warung membeli misalnya, kita jarang mau ucapin salam. Kita mau beli nih ke warung, yang pertama sekali kita ucapkan apa? Ini berapa harganya? Langsung itu. Ucapin salam dulu jamaah yang dimuliakan Allah. Dia muslim, punya hak untuk kita berikan hak dia. Ya. Kita ketemu dengan orang di jalan, ucapin salam dulu. Walaupun mungkin kita tahu ini bukanlah muslim yang taat. Karena penyebutan muslim di sini itu bersifat umum. Baik. Nah, di dalam hadis ini Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan ada 6 hak. Hak yang pertama adalah idza laqitahu fasallim alaihi. Apabila engkau berjumpa dengannya maka ucapkanlah salam kepadanya. Jamaah yang dimuliakan Allah, mengucapkan salam itu adalah ibadah yang sangat agung di sisi Allah Azza wa Jalla. Jangan kita pernah beranggapan mengucapin salam ini ibadah yang remeh. Enggak.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, la tadkhulunal jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu, awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbabtum afshus salama bainakum. Kata Nabi, kalian tidak akan masuk ke dalam surga sampai kalian benar-benar beriman kepada Allah, dan kalian tidak akan sempurna imannya sampai kalian saling cinta mencintai di antara kalian. Lalu kata Nabi, maukah kalian aku tunjukkan sebuah amalan yang apabila kalian melakukan amalan ini maka kalian akan saling cinta mencintai? Apa itu jamaah? Tebarkan salam di antara kalian. Jadi menebarkan salam itu jamaah, itu bisa menumbuhkan kecintaan di antara kita, yang mana kecintaan di antara kita yang dibangun karena Allah, itulah tanda sempurnanya iman kita. Ucapin salam jamaah yang dimuliakan Allah bisa membuat kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini juga solusi ya. Kalau kita punya teman yang kita udah mulai nggak pas, renggang hubungan kita dengan dia, mungkin dia ada masalah dengan kita, di antara solusinya supaya kita cepat baikan sama dia apa jamaah? Setiap jumpa ucapin salam jamaah. Setiap ketemu ucapin salam. Masalah dia balas apa tidak salam kita, itu urusan dia. Intinya kita udah ucapin salam. Mungkin sekali dua kali dia masih sakit hati sama kita, nggak apa-apa, nggak dibalas sama dia. 3 kali, 4 kali, 5 kali ketemu, setiap ketemu kita ucapin salam. Insya Allah lama-lama apa jemaah, kebencian itu akan diubah oleh Allah menjadi kecintaan. Yakinlah, karena Nabi mengatakan demikian, awala adullukum ala syai'in idza fa'altumu tahabbabtum. Maukah kalian aku tunjukkan sebuah amalan yang apabila kalian mau mengamalkannya kalian akan saling cinta mencintai? Begitu juga antara suami dengan istri, antara orang tua dengan anak. Supaya tumbuh kecintaan, itu sering-sering ucapin salam. Nabi setiap masuk rumah itu ucap salam jemaah. Nabi kita itu luar biasa akhlak beliau. Setiap masuk rumah beliau mengucapin salam kepada keluarga beliau. Ya kita terkadang masuk main nyelonong-nyelonong aja, subhanallah. Kadang istri kita terkejut, kapan pulangnya pak? Karena nggak ada mengucapin salam. Padahal itu adalah akhlak yang sangat mulia jemaah yang dimuliakan Allah. Kalau kepada orang lain saja kita dituntut untuk mengucapin salam, apalagi kepada orang terdekat kita, kepada keluarga kita, kepada anak kita, ya kepada anak. Ini diantara sunnah Nabi. Sebagaimana kata Anas bin Malik, Nabi alaihi salatu wassalam idza marra ala gulam fasallama alaihi. Kalau Nabi melewati anak-anak kecil, itu Nabi biasa ngucapin salam jemaah. Nabi itu seorang nabi, seorang rasul, kepala negara, ya kan, pemegang kunci bendahara harta kaum muslimin. Banyaklah pangkat dan jabatan yang dimiliki oleh Nabi. Tapi Nabi itu kalau berjalan ngelewatin anak kecil, Nabi sempatkan ngucapin salam sama mereka. Karena Nabi tahu ngucapin salam itu adalah ibadah yang sangat mulia di sisi Allah Azza wa Jalla. Sampai-sampai tatkala Nabi alaihi salatu wassalam itu pertama kali nyampe ke kota Madinah setelah beliau berhijrah dari Mekah ke kota Madinah. Awal sekali Nabi sampai ke kota Madinah, apa yang Nabi katakan? Nabi SAW sebagaimana dijelaskan oleh Abdullah bin Salam, Nabi mengatakan, ayyuhan nas afshus salam wa at'imut ta'am wa silul arham wa sallu bil laili wan nasun yamtadkhulul jannata bis salam. Wahai sekalian manusia, kata Nabi, tebarkanlah salam di antara kalian, berikanlah makan kepada orang yang membutuhkan, sambunglah tali silaturahmi di antara kalian, salatlah di malam hari tatkala manusia terlelap tidur. Apa kata Nabi? Tadkhulul jannata bisalam. Kalian akan masuk ke dalam surga dengan keselamatan. Jadi amalan-amalan penghuni surga itu ternyata diantaranya mengucapkan salam jemaah. Apalah beratnya kita sekedar mengucapkan assalamualaikum warahmatullah. Subhanallah, yang kata Nabi, siapa yang mengucapkan assalamualaikum saja, berapa kebaikan yang dia dapatkan? 10. Kalau dia ucapkan assalamualaikum warahmatullah, berapa kebaikan yang dia dapatkan? 20. Kalau dia ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu, berapa kebaikan yang didapatkan jemaah?
30 kebaikan. Gimana jadinya kalau seandainya setiap mengucapin salam kita dapat 30.000? Pasti kita akan berlomba-lomba mengucapin salam. Subhanallah. Sementara Allah Azza wa Jalla menjanjikan kepada kita sesuatu yang lebih baik daripada itu, pahala yang Allah janjikan. Hanya saja ya itulah terkadang kita ini, kalau dia itu diiming-imingi dengan dunia, kita semangat sekali mengerjakannya. Benar tidak jemaah? Coba, andai kita setiap mengucapin salam dikasih 30.000, mungkin kita buat target ini, sehari 100 kali mengucapin salam. Itu kalau kita, subhanallah. Jelas ya? Tapi ketika ditawarkan dengan pahala, kita terkadang berat. Padahal mengucapin salam itu adalah ibadah yang sangat agung. Nabi alaihi salatu wasalam itu pernah ditanya oleh sahabat tentang amalan yang paling mulia di dalam agama Islam. Nabi ditanya tentang amalan yang paling mulia di dalam agama Islam. Apa kata Nabi? Tut'imut ta'am wa taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Amalan yang paling mulia itu adalah engkau memberikan makan. Kalau bahasa kita suka mentraktir. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah, kalau misalnya di setiap pertemuan, di setiap perkumpulan, kesannya kok saya terus yang traktir nih. Pas giliran pembayaran kok teman-teman ini yang lainnya ada yang sibuk dengan HP-nya, ada yang pura-pura ke kamar mandi. Pas giliran pembayaran biasa seperti itu. Kok saya terus ini? Jangan merasa dikerjain jamaah, jangan. Bisa jadi itulah pintu ibadah yang Allah bukakan kepada kita. Iya enggak? Iya jamaah yang dimuliakan Allah. Allah kalau cinta kepada seorang hamba, Allah akan bimbing dia untuk melakukan amalan-amalan ketaatan yang dicintai oleh Allah. Sebagaimana di hadis yang pernah kita sebutkan di pertemuan sebelumnya, di mana Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Idza aradallahu bi 'abdihil khair istamala." Allah kalau cinta kepada seorang hamba, kalau menginginkan kebaikan untuk seorang hamba, istamala. Allah akan mempergunakannya. Kata para sahabat, "Kaifa yastamilu?" Bagaimana Allah mempergunakan seorang hamba itu? Kata Nabi, "An yuwaffiqahu li'amalin sholihin qabla mautihi." Allah berikan kepada dia taufik untuk melakukan amalan soleh sebelum wafatnya dia. Artinya Allah berikan dia bekal untuk melakukan amalan-amalan ketaatan sebagai bekal dia menghadapi kematian. Jadi kalau kita kesannya setiap pertemuan, setiap perkumpulan, ini kok saya terus yang traktir ini, berbaik sangka jamaah yang dimuliakan Allah. Bisa jadi itulah pintu kebaikan yang sedang Allah bukakan kepada kita. Tut'imut ta'am. Amalan yang terbaik di dalam Islam itu adalah suka memberi makan, suka traktir. Tapi ya kita jangan jadikan ini sebagai alasan ya. Setiap kita ngumpul dengan teman kita, duduk ngopi misalnya, di akhir selalu kita baca hadis ini ya. Supaya apa itu? Supaya orang terus yang bayar. Ini juga tidak baik jamaah yang dimuliakan Allah. Ini bukan akhlak yang baik, ini akhlak yang buruk malah. Membawa hadis Nabi untuk mengambil keuntungan. Ya. Kemudian kata Nabi, amalan yang terbaik itu taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Engkau suka menebarkan salam, baik itu kepada orang yang kamu kenal meskipun kepada orang yang tidak kamu kenal. Demikian jamaah yang dimuliakan Allah. Jadi di dalam hadis ini Nabi menyebutkan salam itu, mengucapkan salam adalah ibadah yang mulia. Dari sini juga kita bisa ketahui konsep di dalam mengucapkan salam itu jamaah yang dimuliakan Allah adalah salam itu diberikan kepada orang yang kita kenal dan kepada orang yang tidak kita kenal. Jangan kita ini hanya mengucapin salam hanya kepada orang yang kita kenal saja. Kalau kita kenal sepengajian, satu kantor, Masya Allah, kita ngucapin salamnya semangatnya luar biasa. Papasan di motor aja, Assalamualaikum. Ini kalau dikenal. Tapi kalau giliran nggak dikenal, ngantri di suatu tempat misalnya, bersampingan ini loh, duduknya sampingan nih, nggak mau ngucapin salam karena nggak kenal. Ini nggak boleh seperti itu jemaah. Jadi ucapin salam itu kepada semua orang, baik yang kita kenal maupun tidak kita kenal. Ya apalagi kita sekarang tinggal di negara Islam misalnya, yang mayoritasnya adalah orang-orang Muslim. Artinya orang-orang non Muslim itu ketahuan, biasanya nampak dari ciri-ciri mereka, kan begitu jemaah. Kita tahu ini Muslim nih, pada umumnya seperti itu. Maka ucapin salam jemaah yang dimuliakan Allah.
Jangan sampai kita seperti yang Nabi alaihi salatu wasallam sabdakan. Nabi mengatakan inna min asyaratis saati idza kanat tahiyatu alal ma'rifah. Di antara tanda dekatnya hari kiamat adalah tatkala salam itu hanya mau diucapkan kepada orang yang dikenal saja. Bukankah ini sering kita lakukan jemaah? Kita mau ngucapin salam sama orang yang kita kenal aja. Kalau orang yang kita nggak kenal, kita nggak mau ngucapin salam. Bahkan lebih parah dari itu, kalau ada orang yang nggak kita kenal ngucapin salam ke kita, kita merasa aneh. Siapa tadi itu? Antum kenal sama dia? Enggak. Kenapa emang? Kok dia ucapin salam ke kita ya? Merasa aneh kalau ada orang yang tidak dia kenal ngucapin salam sama dia. Subhanallah. Bukan orang itu yang aneh jamaah, kitanya yang aneh ini. Kita hidup di zaman apa ini jamaah yang dimuliakan Allah kalau seperti ini kita? Jadi konsep salam itu, mau kita kenal nggak kita kenal, ucapin salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama kita benar-benar yakin, selama kita tahu dia itu adalah seorang muslim, ucapin salam jamaah yang dimuliakan Allah. Jelas ya jamaah? Dan Nabi alaihi salatu wasallam juga telah menyebutkan bahwa yang paling terbaik itu siapa? Alladzi yabda'u wa khairuhum alladzi yabda'u bis salam. Yang paling terbaik itu adalah yang memulai mengucapkan salam. Jadi yang mengucapkan salam itu lebih mulia daripada yang menjawab salam. Ini amalan yang pertama jemaah. Ini hak yang pertama yang hendaklah menjadi perhatian kita. Rajin-rajin mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Dahulu kita lihat para sahabat Nabi adalah orang yang sangat luar biasa semangat di dalam mengucapkan salam. Sampai-sampai dikisahkan oleh Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar atau Syekh Ibnu Utsaimin menjelaskan bahwa para sahabat itu dahulunya biasa kalau mereka jalan berbarengan nih. Tiba-tiba mereka terpaksa dipisahkan karena di depan mereka ada pohon kurma. Ini jalan nih bareng, ada pohon kurma, sehingga harus bisa nih, satu ke kanan, satu ke kiri. Setelah mereka melewati pohon kurma, kan ketemu lagi tuh. Ketika mereka ketemu itu mereka ngucapin salam. Ibarat kita jalan ini dari sini mau keluar, tiba-tiba harus terpisahkan oleh tiang ini, pisah nih. Begitu ketemu ngucapin salam lagi. Begitu semangatnya para sahabat. Subhanallah. Kita ngucapin salamnya sama temannya sekali setahun. Ucapin salam ini untuk 1 tahun ke depan ini. Subhanallah. Para sahabat tidak seperti itu jemaah. Mereka jalan bareng nih, dipisahkan pohon kurma, ngucapin salam lagi. Itu harusnya kita jemaah. Ketemu misalnya, ya, atau kita naik mobil bareng nih. Yang satunya turun mungkin beli sesuatu, ambil sesuatu, naik lagi ke dalam mobil, ucapin salam lagi jemaah dimulaikan Allah. Jangan merasa aneh yang seperti itu. Itu kebiasaan yang berjalan di tengah para sahabat. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah wa idza da'aka fa'ajibhu. Apabila dia mengundang kamu, maka hendaklah engkau memenuhi undangannya. Di sini para ulama khilaf, apa hukum memenuhi undangan? Kalau yang kita kenal dengan walimah, acara jamuan makanan itu banyak ya. Dikarenakan sebabnya ada walimah karena pernikahan, sunatan, akikahan, syukuran dan semisal dengannya. Itu banyak. Nah, para ulama berselisih pendapat apa hukumnya. Mayoritas para ulama berpendapat bahwa kalau dia itu walimatul urs, undangan pernikahan, itu hukumnya wajib. Undangan pernikahan dengan ketentuan syarat yang nanti akan kita sebutkan. Ada beberapa syarat dia menjadi wajib. Itu hukumnya wajib. Adapun walimah selain daripada itu hukumnya sunnah. Tidak sampai kepada tingkatan wajib. Di antara dalil yang dijadikan oleh para ulama bahwa menghadiri undangan walimah pernikahan itu wajib adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di mana Nabi mengatakan syarrut ta'ami ta'amul walimah yamna'uha man ya'tiha wa yud'a ilaiha man ya'baha.
wa man lam yajibid da'wah faqad 'asallaha wa rasulah. Nabi mengatakan, seburuk-buruk jamuan makanan adalah jamuan walimah. Tapi tenang, walimah yang seperti apa? Walimah yang hanya mengundang orang-orang yang tidak membutuhkan, artinya orang kaya. Sementara orang yang membutuhkan nggak diundang, orang miskin. Jadi walimah ini jamaah hanya ngundang orang-orang kaya, yang miskin nggak diundang. Ini seburuk-buruk jamuan makanan, kata Nabi. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu kalau buat jamuan walimah nanti jangan sampai seperti ini jamaah. Jangan sampai kita hanya ngundang orang-orang yang kaya aja, orang-orang ternama saja. Tetangga dia miskin nggak diundang, subhanallah. Teman kerja dia mentang-mentang kaya, itu jaraknya jauh sekali dari rumah dia, puluhan kilometer, ratusan kilometer, diundang. Tetangga dia sampai rumah, yang miskin nggak diundang. Hati-hati. Kata Nabi, syarrut ta'am ta'amul walimah alladhi yamna'uha man yaba wa yud'a ilaiha man ya'tiha. Seburuk-buruk jamuan makanan adalah jamuan walimah yang hanya mengundang orang-orang yang tidak membutuhkan, yaitu orang kaya. Adapun orang-orang yang membutuhkan enggak diundang, orang miskin enggak diundang. Ya. Kemudian kata Nabi, wa man lam yajibid da'wah, siapa yang tidak memenuhi undangan walimah, faqad 'asallaha wa rasulah, maka sungguh dia telah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Hanya saja para ulama menjelaskan dari beberapa dalil-dalil umum, mereka memberikan kesimpulan bahwa undangan walimah pernikahan itu wajib didatangi ketika terpenuhi beberapa syarat. Yang pertama adalah kalau yang mengundangnya seorang muslim. Adapun kalau yang mengundang orang kafir, maka tidak wajib bagi kita untuk menghadirnya, tidak wajib. Yang kedua, yang mengundang bukanlah orang yang sedang diboikot oleh pemerintah. Misalnya pemerintah memboikot orang tersebut karena dia terkenal sebagai orang yang penyuruh kepada kesesatan misalnya, sehingga dia diboikot, maka tidak boleh kita mendatanginya. Kemudian yang ketiga, dia menjadi wajib ketika undangan tersebut bersifat khusus. Khusus dalam artian japri. Kalaupun di WA pribadi. Adapun kalau undangan tersebut diumumkan di WA grup, diumumkan siapa yang ada kemudahan diundang datang ke walimah Bapak Fulan, maka ini nggak wajib kata para ulama. Atau diumumkan di masjid misalnya ada undangan, maka ini juga tidak wajib. Syarat yang keempat, undangan tersebut kita diundang di hari pertama. Mungkin walimahnya dilakukan beberapa hari, 3 hari, 4 hari misalnya. Kita diundang di hari kedua, ketiga, keempat, maka nggak wajib lagi. Dia wajib ketika kita diundang di hari yang pertama. Tapi bukan artinya nggak boleh datang, silahkan datang, tapi tidak wajib. Syarat yang kelima dijelaskan oleh para ulama adalah ketika menghadirinya itu tidak memberatkan. Tidak memberatkan. Mungkin misalnya kita diundang nih di Medan acaranya dan itu memberatkan bagi kita, di Jakarta misalnya memberatkan bagi kita, maka tidak wajib, hukumnya jadi mustahab. Dan kalau kita mampu, silakan hadiri jamaah yang dimuliakan Allah. Apalagi mungkin dia benar-benar mengharapkan kedatangan kita, maka silahkan didatangi jamaah. Tapi ingat ya, tidak wajib. Syarat yang keenam, yang terakhir, dan ini yang paling terpenting jamaah sebenarnya, ketika kita diundang ke acara walimah, pernikahan dan yang semisal dengannya, syarat yang keenam ini yang paling terpenting harusnya kita perhatikan. Apa itu? Ketika undangan tersebut tidak terdapat di dalamnya kemaksiatan, tidak ada acara kemungkaran di dalamnya. Ikhtilat misalnya, campur baur antara laki-laki perempuan, ya. Ada misalnya disuguhkan minuman-minuman keras, ada biduan-biduan wanita yang menghibur para tamu undangan misalnya. Ini kemaksiatan-kemaksiatan yang membuat kita tidak wajib untuk mendatanginya. Bahkan ada kalanya kita nggak perlu mendatangi yang seperti ini. Ada hiburan-hiburan musiknya misalnya, apalagi dibawakan oleh seorang biduan wanita misalnya. Subhanallah, ini tidak boleh jamaah yang dimuliakan Allah, tidak diperbolehkan. Dan kalau kita diundang ke acara yang seperti ini, ya diantara solusinya adalah
kita datang di awal waktu sebelum dimulai acara. Mungkin acaranya mulai jam 10, kita datangnya jam 9. Nampakin muka, kita udah datang, udah balik. Tapi kalau sudah dimulai acaranya, sebaiknya jangan jamaah yang dimulaikan Allah. Jelas ya? Nah, Allah taala alam bisawab. Sudah habis waktu kita. Ya, Ustaz. Habis waktu kita. Habis ya. Baik. Insyaallah beberapa hak berikutnya akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Mungkin ini yang dulu bisa kita sampaikan jamaah yang dimuliakan Allah. Semoga Allah taala senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua, mengampuni dosa-dosa dan kesalahan kita, amin ya rabbal alamin. Baik, mungkin sebelum saya tutup ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan, mungkin ada yang kurang jelas, saya persilahkan. Boleh Pak, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi masalah menghadiri pernikahan ya, kan ada dua versi, ada yang undangan menghadiri pernikahan dan kebanyakan kita undangan peresmian apa pernikahan, itu bagaimana? Undangan peresmian Yang biasa apa pesta? pesta. Bukannya di mana Pak? Saya kurang paham pertanyaannya nih Pak. Mungkin Oh, antara acara sama akad sama resepsi. Konsep satu kan yang Ustaz bahas tadi, undangan menghadiri pernikahan. Di pernikahannya ada undangan menghadiri menyaksikan pernikahan. Kebanyakan kita kan yang undang adalah peresmian pernikahan, resepsi. Ya. Itu bagaimana? Baik, sebenarnya jamaah yang dimuliakan Allah, pada asalnya akad dan resepsi itu sebenarnya sepaket dia itu sebenarnya. Sepaket dia, pada asalnya dia sepaket sebenarnya. Akad dan resepsinya sepaket. Demikian jamaah yang dimuliakan Allah. Di hari akad disitulah hari resepsinya. Cumanya mungkin terkadang ya, karena memang sudah menjadi adat kebiasaan kita itu kalau pernikahannya nggak mewah, ini seakan-akan kurang afdol ya. Tidak mewah, tidak mengundang orang yang begitu banyak, seakan-akan tidak afdol bagi mereka. Ya nggak jamaah? Kalau tidak meriah, tidak afdol. Ini yang membuat terkadang kita harus mengakhirkan resepsi, benar tidak? Iya kan? Ini yang harus membuat seperti itu, sehingga resepsinya diakhirkan, ditunda sebulan yang akan datang, 2 bulan yang akan datang, untuk mengumpulkan dana mungkin terlebih dahulu. Padahal secara asal dia sama, satu paket. Nah, ketika dia sudah diubah, sudah dipisah antara akad dengan resepsi, wallahu alam bisawab, mana yang harus kita datangi? Ya tentunya mana yang kita diundang Pak. Kalau kita diundang dua-dua, datangi dua-dua. Tapi kalau kita diundang di acara resepsi aja, peresmian aja, maka kita datang di acara resepsi. Di akadnya kita nggak perlu datang, bahkan tidak boleh datang. Nah, kalau kita nggak diundang ya jangan datang. Karena kita datang memakan makanan orang dalam keadaan kita nggak diundang, itu tidak halal. Paham maksudnya? Ada nih pesta pernikahan atau pesta apapun itu, kita bukan termasuk tamu undangan. Kita datang, main datang-datang aja makan di situ, numpang makan istilahnya. Itu nggak boleh jamaah, itu haram. Haram. Itu masuk ke dalam hadis Nabi, la yahillu malu mri'in muslim illa bi tibatin min nafsi. Tidak halal memakan harta seorang muslim kecuali dengan kerelaan dari dirinya. Jadi demikian jemaah, kecuali kita dibawa sama orang yang memiliki undangan, kita dibawa sebagai teman dia, maka tidak masalah. Atau kita yang diundang pasangan kita datang mendampingi, maka ini tidak masalah. Tapi kalau kita nggak ada kaitannya sama sekali, ini kan datang numpang makan balik, ini nggak boleh. Ya berarti mana yang kita datangi, mana yang kita diundang. Kalau kita diundang dua-dua, alhamdulillah berarti kita datang dua-dua, dapat 2 kali makan. Begitu. Wallahu a'lam bissawab. Baik, mungkin ada yang lain. Silakan Pak. Kalau waktu undangannya itu hari Senin atau Kamis, kita dalam keadaan berpuasa. Iya. Itu yang mana kita ini kan? Baik, masya Allah. Puasa dulu, baru kita. Baik, ini pertanyaan masya Allah. Gimana kalau misalnya acara walimah itu bertepatan dengan hari-hari yang kita puasa, hari Senin misalnya, hari Kamis misalnya kita biasa berpuasa, apa yang kita lakukan jamaah yang dimuliakan Allah? Baik, 2 hal yang harus kita bedakan. Kita diundang, itu artinya kita diminta untuk datang, tidak mesti makan. Dengan kita datang menghadirinya,
kita sudah teranggap sebagai orang yang mendatangi undangan tersebut. Ini yang pertama. Jadi kalau memang kita mampu, kita datang dan kita tidak membatalkan puasa kita, tentunya ini yang terbaik. Artinya kita mampu menjaga dua amalan sekaligus, mendatangi walimah dan juga menjaga puasa kita. Tapi kalau kita tahu misalnya ini si tuan rumah kalau saya nggak makan akan tersinggung, tapi biasanya tidak ya, biasanya tidak. Tuan rumah itu biasanya memaklumi dia kalau tamu undangannya puasa. Bahkan dia mungkin senang nih kalau tamunya puasa semua. Tidak habis makanan. Baik. Biasa dia memaklumi kalau tamunya puasa. Tapi kalau kita tahu dia bakalan sedih kalau kita nggak makan atau mungkin tersinggung, ya dia akan merasa ini kenapa bapak ini kok nggak makan di tempat saya? Apa karena makanan saya tidak enak, ya kan? Jamuan saya tidak enak. Maka ada baiknya kita batalkan. Kalau itu puasa sunnah ya. Kalau puasa wajib jangan dibatalin. Puasa wajib misalnya puasa qadha, itu nggak boleh dibatalin kecuali udzur syar'i. Tapi kalau puasa sunnah, maka kalau memang dia akan tersinggung kalau kita nggak makan, batalin jamaah dan makan. Karena menjaga perasaan orang lain itu juga sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan adapun puasa yang sudah kita batalkan, maka kita berharap kepada Allah Azza wa Jal, semoga Allah memberikan ganjarannya meskipun sudah kita batalkan. Kenapa? Karena kita membatalkannya karena ada suatu hal yang ibadah yang kita ingin raih juga dari situ. Begitu Pak. Wallahu alam bisawab. Tapi kalau memang mampu menjaga dua-duanya, kita datang lalu kita jaga puasa, maka tidak masalah. Karena undangan itu ya kita diundang untuk menghadirinya. Begitu jemaah. Kita diundang untuk menghadiri, menyaksikan acara tersebut. Tidak mesti harus makan. Wallahu alam bisawab. Baik, ada yang lain? Sebelum kita tutup. Baik, kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini dulu. Semoga Allah senantiasa menjaga kita semua. Amin ya rabbal alamin. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.